Tapi ketika mulutnya seorang tokoh ulama mengeluarkan pernyataan yang tidak enak, berantakan jamiah itu, berantakan jamaahnya. Berarti dalam peristiwa ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama kelompok nafsu, kedua kelompok setan. Ya, kita tahu kan ada kelompok setan. Setan itu adalah kelompok yang pernah mengatakan ana khairun minhu. Jamaknya khair apa? Akhyar. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situ kamu hidup, Yahya, tahyawna kan? Wa fiha tamutuna. Di situ kamu mati juga. Seakan-akan menggantungkan hidup mati itu di situ. Wa minha tukhrajun. Dari situ kamu dikeluarkan. Akan datang satu masa di mana seorang pemimpin di umatku itu seperti singa, para menterinya bagaikan serigala, para ulamanya seperti anjing-anjing, dan rakyatnya, orang awamnya seperti kambing. Coba renungkan sama kalian, kata Nabi. Bagaimana kehidupan kambing di tengah kepungan singa, serigala, dan anjing. Saya ingat hadis Nabi ketika terjadi konflik di antara umat Islam. Fama makhraj. Ada dua hadis ya. Satu, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu berpegang teguh kepada kebersamaan umat Islam serta ikut memimpin mereka. Sahabat tanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wal imamun. Kalau jamaah sudah tidak ada, kebersamaan tidak ada, dan imam umat Islam tidak ada, kemana? Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, jamiah, semua wadah-wadah tinggalkan. Walau anta 'adda 'ala asli syajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kamu didatangi kematian. Wa anta 'ala dzalik, dan kau tetap di situ dalam keadaan seperti itu. Jadi kita tidak punya harapan dengan kelompok-kelompok yang ada itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada fitnah lagi, Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Karena di situ ada informasi cerita lama yang sudah terjadi untuk kamu ambil pelajaran, wa khabaru ma ba'dakum, dan kabaran yang akan terjadi setelah kamu, supaya kamu ada persiapan, wa hukmu ma bainakum, dan apa yang harus kamu sikapi di tengah-tengah kehidupan kamu. Kitabullah itu. Sering saya sampaikan bahwa sesungguhnya peristiwa alam itu menerjemahkan perilaku umat manusia. Gunung Semeru kan di Jawa Timur ya. NU lahirnya di mana ya? Gunung itu ulama. Dan sekarang yang meletus ulama dari mana itu? Sebenarnya itu. Orang senang berwisata di situ, sowan kepada ulama. Ketika ulamanya masih sejuk. Tapi kalau gunungnya sudah meletus, sudah mengeluarkan lahar, kabur semua orang. Begitu juga ulama. Kalau ulamanya masih bijaksana, masih santun, masih baik, hewan-hewan apapun ada di situ, tumbuhan juga ada di situ. Tapi ketika mulutnya seorang tokoh ulama mengeluarkan pernyataan yang tidak enak, berantakan jamiah itu, berantakan jamaahnya. Saya tidak bingung, karena ketika muncul peristiwa ini tiba-tiba muncul dua bait burdah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa in huwa mahaddokan safatahimi. Berselisihlah kamu dengan nafsu dan setan. Berarti dalam peristiwa ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama kelompok nafsu, kedua kelompok setan. Ya, kita tahu kan ada kelompok setan. Setan itu adalah kelompok yang pernah mengatakan ana khairun minhu. Jamaknya khair apa? Akhyar. Di kelompok itu ada orang-orang yang merasa lebih mulia daripada yang lain pendukungnya. Jelas ya? Yang kedua, nafsu. Apa tuh nafsu? Tidak puas dengan fasilitas yang ada. Tadi yang mengatakan ana khairun minhu, itu siapa itu? Setan. Wa khalifin nafsa wasyaitana. Setan itu pernah mengatakan ana khairun minhu kan? Jangan yang nafsu apa? Adam. Adam itu tidak puas dengan fasilitas yang ada. Tapi karena godaan dia juga tuh, karena dia masuk di situ, tergodalah rebutan tambang. Jelas kan? Lalu saya bertanya, bagaimana kita? Wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jangan kamu ikuti mereka, mau dukung atau mengadili atau muslim, tidak usah. Diam aja. Terserah saja, bukan urusan kita. Karena apa? Setan dan nafsu jangan diikuti. Dulu itu membina umat dengan kasih sayang. Kalau sekarang kan kasih uang. Beda di situ. Kalau dulu ulama mengurus umat itu dengan kasih sayang. Sekarang menguras umat dengan kasih uang. Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Enggak usah ikutin ini dan ini. Wa in huma mahaddaka an-nusha fattaini. Kalau setan dan nafsu itu menyampaikan pernyataan tulus menasihatimu, curiga dia tuh bohong tuh. Ngomong apapun, bilang sayang kamu demi kamu, itu bohong semua juga. Gitu aja. Tapi ingat ya, saya ingatkan. Yang pertama kan yang khair ya. Yang kedua, untuk Adam, Hawa dan turunannya Allah katakan di cerita itu, qala fiha
tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situ kamu hidup, Yahya, tahyawna kan, wa fiha tamutuna. Di situ kamu mati juga. Seakan-akan menentukan hidup mati itu di situ. Wa minha tukhrajun. Dari situ kamu dikeluarkan. Ini bukan tafsir, tapi akibat saja bahwa kejadiannya seperti itu. Fiha, hanya kemana? Bumi. Karena lambangnya bumi kan. Tahyawna salah apa? Ambil pelajaran. Saya tidak tahu tiba-tiba muncul dua bait burdah itu. Saya udah lama terjemahkan itu. Saya bukan ya Allah kemana sih? Ya sudah. Memang itu syair muji Rasulullah. Tapi karena yang bikinnya ulama, bisa jadi bahan renungan gitu. Ya jadi penguras. Ada juga yang ngurusin NU. Makin kurus NU-nya. Pikiran saya ya, kalau yang khair tadi itu dikeluarkan karena terlibat perasaan lebih baik. Kalau yang tahyawna fiha tamutuna itu ya dikeluarkan karena masalah pohon, rebutan pohon. Itu aja. Sebabnya dua aja. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tetaplah di perahu ini, jangan ikut orang itu. Ya secara nasab kan dia anaknya Nabi Nuh memang, tetapi karena dia melanggar ADART, tetaplah di perahu itu dan tidak usah ikut dengan orang-orang yang seperti itu. Saya pernah teringat sebuah hadis, sayati zamanu ala ummati sultanuhum kal asad wa wazaruhum kal dhi'ab wa ulama'uhum kal kilab wan nasu kal ghanam. Fa kaifa ya'ishu al-ghanam bainal asad wal dhi'ab wal kilab. Akan datang satu masa di mana seorang pemimpin di umatku itu seperti singa, para menterinya bagaikan serigala, para ulamanya seperti anjing-anjing, dan rakyatnya, orang awamnya seperti kambing. Coba renungkan sama kalian, kata Nabi, bagaimana kehidupan kambing di tengah kepungan singa, serigala, dan anjing. Jadi hati-hatilah, kita diingatkan Nabi, ada sekelompok manusia yang dinyatakan Nabi, minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Kelak di akhir zaman, kekacauan umat itu datangnya dari para ulama. Nah, kita kan bukan ulama. Sekedar mewaspadai jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang menjadi korban dari perilaku ulama.